Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Halo, para pendengar setia podcast Do You See What I See? Perkenalkan, gua adalah salah satu pendengar setia podcast ini yang selalu nungguin episode-episode baru. Dan ini pertama kalinya gua berbagi pengalaman di podcast ini. Jadi selamat mendengarkan. Jadi kejadian ini bermula pada tahun 2013. Lebih tepatnya waktu gua jadi mahasiswa baru di salah satu kampus swasta terkenal di Depok. Awalnya ini cuma cerita-cerita aja dari sesama mahasiswa ataupun juga dari kakak kelas yang ngospekin kita. Jadi waktu ospek kita sering diceritain sama tingkat atas kita tentang desas-desus cerita ini. Jadi ini adalah cerita tentang si perempuan merah. Tahun pertama kuliah sih nggak ada yang aneh ya. Jadi gue berpikir itu cuma ya cerita aja gitu yang udah menjadi legenda di kampus ini. Oh iya, for your information, di tempat gue kuliah itu jadi ada beberapa kampus. Seingat gue sih ada dari kampus A sampai kampus H. Sekitar 8 kali ya. Entah kalau sekarang mungkin udah bertambah. Nah ini pertama gue akan mulai kejadian pertama. Jadi pertama yang gue alami itu adalah sekitar setelah 5 atau sampai 8 bulan kuliah. Ini tempatnya di kampus D. Jadi kejadiannya itu ketika gue jadi mahasiswa baru atau mungkin semua tingkat di kampus gua ini harus ikut kursus wajib dari kampus tentang pemrograman. Nah, setelah pulang dari kursus itu, sore hari tepatnya, sekitar jam 5, jadi gua itu kan mau nunggu teman gua buat balik. Karena rumah gua ada di Bogor, jadi gua harus naik kereta kan. Temen gue yang beda kelas kursusnya sama gue, jadi gue nunggu di bagian bawah, di lantai paling bawah, di lantai 1. Gue nunggu di dekat lift, dan di posisi itu adalah di antara lift dan kamar mandi. Jadi cukup aneh juga sih, gue jelasin dulu tempatnya. Jadi ketika kita baru masuk di lantai 1 itu sebelah kanan dan sebelah kirinya tuh ada toilet. Toiletnya itu umum, jadi nggak dipisah cowok cewek. Kemudian kalau kita maju lagi sedikit, di situ ada lift. Liftnya juga ada di sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, gue duduk di antaranya. Gue duduk sambil nungguin teman gue yang belum beres. Nah, sambil gue duduk terus main handphone, gue tuh ngeliat ada cowok laki-laki yang nungguin mau ngantri ke toilet. Jadi ada sekelompok barisan gitu, dia mau ke toilet. Nah sekitar ada 3 orang. Jadi orang yang pertama ini laki-laki, dia masuk ke dalam toilet. Kemudian di belakangnya, di urutan keduanya ada perempuan, dan di urutan ketiganya ada laki-laki. Nah, gue sambil ngeliatin gini kan, di orang ketiga, si orang pertama laki-laki terus keluar dari toilet. Kemudian giliran si orang kedua yaitu perempuan masuk ke toilet. Nah, gue sambil gak merhatiin gitu sih, sambil main handphone. Si perempuan yang kedua ini masuk ke toilet, tapi gak keluar-keluar. Dia cukup lama juga sih di dalam toilet, ya 3 atau 5 menit gitu.
Terus si orang ketiga yang gue perhatiin dari tadi, si laki-laki ini tuh kayak udah gak sabar gitu sih. Gak lama tiba-tiba ada orang lain datang. Karena si laki-laki yang gue perhatiin tadi tuh berdirinya agak jauh, dia mengira si orang yang baru datang ini bahwa si laki-laki yang nomor 3 lagi ngantri dari tadi itu, dia ngiranya dia bukan lagi ngantri tapi lagi duduk aja gitu. Terus tiba-tiba kayak dia nyerobot gitu kan si orang yang baru datang ini. Terus dia bilang, "Mas, di dalam ini ada orang." Terus si laki-laki, "Iya ada." Dia bilang gitu aja sih. Tapi sambil orang yang nyerobot ini sambil dalam keadaan nanya, sambil ngebuka pintunya, dan ternyata di dalam pintunya itu nggak ada orang. Pintunya kebuka dan gak kekunci. Terus si orang yang nyerobot tadi tiba-tiba bilang, "Saya dulu ya mas." Terus si orang ketiga ini yang gue perhatiin dari tadi diem aja gitu. Gue juga cukup aneh sih. Terus tiba-tiba ya temen gue datang yang udah dari kursus, jadi gue nggak terlalu merhatiin sih. Pertanyaan gue sih mungkin cewek itu kemana ya? Dan pastinya si orang yang gue perhatiin dari tadi mikirnya sama kayak gue, si cewek tadi kemana. Dan lebih paniknya mungkin karena dia lihat di depan pintu sendiri kan, dengan mata kepalanya dia sendiri. Nah, tapi karena gue nggak terlalu merhatiin ya gue cabut langsung balik. Kemudian cukup lama juga, selang beberapa bulan kuliah di kampus ini, nggak ada yang aneh-aneh lagi sih. Hampir mau tingkat 2 kalau nggak salah, di tingkat 1 akhir gue denger cerita tentang si merah ini yang paling epic sih kata gue. Jadi ini ceritanya setelah hampir gue naik ke tingkat 2. Jadi ceritanya ada di kampus E, berbeda dengan cerita pertama tadi gue di kampus D. Ini sebenarnya cerita yang paling familiar dari waktu kita jadi mahasiswa baru, tapi gue nggak tahu, mungkin baru dengarnya setelah udah cukup lama kuliah di sini. Jadi ceritanya ada sekelompok mahasiswa yang mau bikin pembuktian gitu tentang si perempuan merah di kampus E. Mereka tuh kayak mau bikin ekspedisi malam-malam gitu ke kampus. Terus waktu saatnya tiba, mereka tuh sekitar 4 atau 5 orang izin ke satpam, ke security kampus buat masuk malam hari pas udah nggak ada jam kampus, nggak ada kegiatan UKM ataupun BEM dan lain-lain. Jadi benar-benar udah nggak ada kegiatan di kampus. Jadi kayak ala-ala YouTuber gitu, mereka masuk ke kampus, masuk ke kelas sambil video-videoin gitu, dan alhasil nggak ada apa-apa sih sebenarnya. Ini juga yang jadi bahan pembicaraan banyak orang. Jadi di kampus E itu memang yang paling terkenal dan cukup mengerikan. Jadi gua deskripsikan dulu mungkin. Kuliah di tempat gua itu jadi bukan per fakultas, contohnya gedung fakultas ekonomi, kuliahnya di sini, tapi enggak. Setiap fakultas bisa masuk ke gedung yang sama. Jadi yang bergerak adalah mahasiswanya, bukan kita tiap hari kuliah di situ. Contohnya ada gedung 1, 2, 3, 4. Nah, setiap 1, 2, 3, 4 itu semua mahasiswa bisa kuliah di situ, gimana jadwal yang ditentuin sama kampus. Nah, cerita yang paling terkenal itu dan yang paling creepy juga sih, katanya adalah di gedung 4 kampus E. Balik lagi ke ekspedisi sekelompok mahasiswa yang malam-malam tadi itu, mereka udah nggak dapetin apa-apa tuh. Mereka juga udah lewatin gedung 4 yang katanya angker. Nah, setelah mereka lewatin semua gedung dan bahkan ke gedung 4 yang katanya angker, mereka nggak dapetin hasil apa-apa. Kemudian ya udahlah, mereka memutuskan untuk balik aja karena kayaknya itu cuma rumor aja. Sampai pada akhirnya dari total 5 orang itu ada 2 orang yang pegang kamera kan sebagai kameramen. Mereka tuh turun duluan gitu ke bawah dan keluar dari gedung gitu kayak ke parkiran mobil di tengah-tengah.
Karena mereka pikir ya udahlah selesai, nggak ada apa-apa, nggak dapat apa-apa. Sisanya 3 orang lagi masih ada di lantai atas gitu. Tapi posisinya kayak di depan kelas, balkon yang bisa kelihatan dari tempat si 2 orang yang udah turun tadi ke parkiran. Nah, si 2 orang yang udah turun ke parkiran tadi masih pegang kamera dalam keadaan nyala. Karena mungkin mau bikin closing videonya kali ya. Dia mau bikin kesimpulan kalau nggak ada apa-apa. Nah, taunya pas si 2 orang ini tuh lihat ke temannya yang di atas sambil pegang kamera, 2 orang ini di belakang 3 orang ini tuh ada dong si perempuan merah. Jadi wujudnya kayak ya you know lah, teman-teman di sini pasti tahu, kayak Miss K tapi bajunya merah semua. Kemudian 2 orang ini tuh kayak kasih isyarat gitu ke 3 orang yang masih di atas, kayak manggil-manggil pakai tangan gitu, tapi nggak ngomong apa-apa. Karena si 2 orang yang megang kamera lihat dari bawah ini tuh bener-bener speechless gitu, cuma kasih isyarat aja, kayak panggil-panggil pakai tangan biar ayo turun cepet. Tapi kan 3 orang itu yang di atas nggak tahu apa-apa ya. Ya mereka kayak ngebales aja gitu, dadah-dadah dari atas. Karena mereka ngiranya ya ini buat closing juga kali. Nah setelah itu ya turunlah si 3 orang itu kan. 3 orang itu turun, nyamperin ke 2 orang itu. Terus ya mereka nggak cerita apa-apa sih si 2 orang ini ke 3 orang yang tadi di belakangnya dari si perempuan merah ini. Terus mereka balik lah tanpa ada apa-apa. Walaupun dengan keadaan 2 orang pucet, si kameramen yang 1 dan 2-nya ini pucet dan gak bisa berkata-kata gitu. Tapi pas ditanya kenapa, ya gak ada apa-apa. Mereka cuma bilang, yuk balik yuk. Dan akhirnya setelah beberapa hari kejadian itu, mereka tuh udah biasa mungkin ya si kameramen ini. Mereka ceritalah ke 3 orang ini. Jadi pas waktu kemarin kita lihat lu lagi di atas bertiga, gua tuh ngeliat ada si merah. Terus yang 3 orang ini kan gak percaya ya gitu, masa sih? Terus temennya yang 1 lagi kameramen ini meyakinkan, iya kok gue juga lihat. Tiba-tiba suasana di ruangan itu berlima tuh pas diceritain langsung diem gitu. Mereka semua diem-dieman. Terus mereka muncul ide kan dari yang 3 orang ini, ayo kita lihat rekamannya. Pas dilihat rekamannya tuh ternyata gak ada apa-apa. Jadi yang ngeliat tuh cuma 2 orang kameramen ini. Dan dalam posisi kamera menyala, si kamera gak nangkep si perempuan itu. Tapi entahlah ini bener apa enggak. Yang jelas cerita ini tuh sering banget diceritain sama mahasiswa baru ataupun senior-senior gua di kampus waktu gua tingkat 1. Segitu aja dulu cerita gua kali ini. Sebenarnya ada lagi sih cerita gua yang lain selama kuliah di situ, tapi mudah-mudahan gua bisa share di lain kesempatan. Thank you. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.